Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Rosalita dengan NIM 17650-168. Di sini saya akan melanjutkan materi pertemuan 8 oleh mata kuliah manajemen proyek, yaitu fase pemrograman. Langsung saja. Pemrograman adalah merupakan bagian yang paling mudah. Itulah yang kita kenal sebagai tipe-tipe teknik, dan kenyataannya sebagai manajer proyek, Anda mungkin menemukan cara sendiri untuk mengendalikan staf Anda dari memulai program yang terlalu cepat. Selalu ada tekanan untuk melakukan sesuatu yang benar, tidak hanya dari tim proyek, akan tetapi manajemen tingkat tinggi. Aktivitas-aktivitas pada fase ini adalah menulis program. Kejadian pentingnya adalah menguji program, rencana tes sistem, dan paling tidak mulai pada dokumentasi user. Daftar pemeriksaan program. Sebelum Anda memulai program, jawablah pertanyaan berikut. Apakah pemeriksaan desain memerlukan pekerjaan kembali? Jika ya, jadwalkan waktu mulai dengan penundaan program. Apakah sumber daya yang direncanakan dan programmer masih tersedia? Jangan terlalu optimis dengan proyek orang lain yang selesai tepat waktu. Jika ada penggantian staf, apakah Anda akan menguji kembali produktivitas mereka? Selanjutnya itulah langkah-langkah pemrograman. Menurut akal sehat, Anda tidak akan membuat semua program sekaligus dan kemudian membuang semuanya. Ini memerlukan rangkaian langkah demi langkah. Rencanakan urutan di mana Anda akan menggabungkan bab 9. Ini merinci beberapa metode untuk menggabungkan bagian-bagian tersebut. Akan tetapi Anda harus merencanakan urutan penggabungan ini sekarang, karena Anda harus menulis program supaya dapat digabungkan. Ini tersebut rencana tes sistem. Kedua yaitu mendesain modul. Programmer meminta beberapa tingkatan desain dari phase design. Tugasnya adalah memecah modul secara rinci ke tingkatnya yang lebih tinggi, rendah, sampai mencapai keadaan programmer siap untuk melakukan pemrograman ini. Ini disebut desain modul. Level desain modul tingkat menengah dapat dilihat pada halaman berikut. Selanjutnya, rencana bagian menguji modul. Programmer harus menyiapkan rencana pengujian modul dan data pengujian dalam dikodekan. Rencana pengujian dilakukan setelah kode ditetapkan. Mereka cenderung hanya menguji bagian kode yang paling sulit. Pimpinan proyek bisa saja melakukan tuntutan pada penelusuran rencana pengujian sepanjang desain modul sedang dilaksanakan. Dikerjakan penelusuran ini bersama-sama. 5 yaitu kode setiap modul. Standar pengkodean ini ditetapkan pada saat desain sistem. Kita tidak membahas bagaimana membuat program. Lihat referensi 12 dan referensi 13 untuk lebih jelasnya. Berikut ini adalah ringkasan dari sebuah program yang terstruktur, yaitu jika berukuran kecil, aturannya dasarnya kira-kira 100 baris kode yang dieksekusi dan listingnya tidak lebih dari 2 halaman. 1 entry, 1 exit. Referensi secara keseluruhan sedikit. Konstruksi teksturnya yang digunakan berurutan: if, then, else, case, while, until, call, bukan go to. 6 langkah menguji modul. Programmer menguji dengan menetapkan lingkungan yang tepat, menyediakan beberapa input, membiarkan modul langsung berproses secara logik, dan mendapatkan hasilnya. Selanjutnya, hak cipta. Subjek dari hak cipta software adalah tepat
pada pengendalian, tetapi terdapat peraturan perintah yang tidak hanya merupakan bagian dari software yang memiliki hak cipta, tetapi juga berkenan dengan hal-hal lain berhubungan dengan software. Selanjutnya, kesimpulan dari fase pemrograman. Berikut ini beberapa pemikiran tentang pemrograman. Pemrograman telah menjadi sebuah karya seni. Programmer diperbolehkan untuk mengerjakan segala sesuatunya sendiri. Hal tersebut sangat cepat ditemukan dan sangat mahal untuk dilaksanakan. Proses tersebut, pemrograman haruslah dipertimbangkan sebagai ilmu pengetahuan. Pemrograman adalah kesenangan, tetapi debugging bukanlah kesenangan. Perhatikan pernyataan seperti pengkodean telah dilakukan semua dan debug dihilangkan, sehingga 90% telah dikerjakan. Dari data statistik menunjukkan bahwa programmer hanya dikerjakan. Data statistik menunjukkan bahwa programmer 50% berhasil setelah pengkodean. Selanjutnya yaitu berikut ini beberapa pemikiran tentang programmer. Programmer selalu meremehkan tugas. Mengajari mereka pesimis merupakan hal yang salah. Programmer akan menikmati pekerjaan mereka jika Anda memotivasi mereka dengan sebuah tantangan. Setiap tugas harusnya lebih sulit atau berbeda dari sebelumnya. Jika Anda belajar bagaimana memotivasi programmer, bacalah buku G. Wayne Brown, The Psychology of Computer Programming. Programmer sangat mudah tertekan. Mereka akan bekerja lembur jika diperlukan, tetapi berhati-hati terhadap lembur yang tepat. Sewaktu-waktu tidak ada lagi produktivitas ekstra yang diperoleh oleh programmer akan kehabisan tenaga. Terakhir yaitu pada akhir fase pemrograman, lihatlah hal utama sebagai berikut ini. 1. Yaitu desain modul sudah dijalankan dan diselesaikan. 2. Program-program individual telah diselesaikan, diuji dan dipimpin oleh proyek. 3. Susunan dari penggabungan telah ditentukan, tulis dalam rencana pengujian sistem, dan pemrograman telah dijalankan pada saat itu. 4. Yaitu tanggung jawab terhadap dokumentasi user telah diberikan, dan jika Anda beruntung, hal tersebut dilakukan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.